Mohon izin Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang saya muliakan para imam, takmir, seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa bertemu kembali dalam kajian rutin setiap malam Ahad, dan mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini bisa menambah wawasan agama, pengetahuan dalam bab talabul ilmi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izin malam hari ini kita keluar sedikit dari pembahasan rutin yang sifatnya adalah kajian berkelanjutan dari pembahasan bab taharah sampai bab sholat. Pada malam hari ini karena kita berada di bulan Dzulhijjah dan ada banyak pertanyaan, bahkan pertanyaan-pertanyaan itu rupanya di beberapa tempat itu terjadi, ya katakanlah perdebatan juga yang cukup sengit terkait dengan beberapa persoalan yang menyangkut masalah penyembelihan hewan kurban atau hal-hal yang terkait dengan ibadah kurban. Kenapa malam hari ini saya ingin mencoba sedikit membahas tentang persoalan itu Bapak Ibu? Karena jangan sampai niat baik kita untuk berkorban, kemudian kebiasaan tradisi baik di masyarakat yang sudah mulai tumbuh sekarang ini, kalau kita misalnya kembali ke belakang beberapa tahun yang silam atau katakanlah 10 tahun yang lalu, apalagi 15 tahun yang lalu, kita jarang sekali menemukan ada orang berkorban. Jarang sekali. Ya, hanya di kota-kota besar, di tempat-tempat tertentu. Tapi hari ini alhamdulillah berkat pemahaman masyarakat, kemudian juga mungkin juga kemampuan ekonomi, yang jelas sebenarnya bukan kemampuan ekonomi yang paling pokok, tapi kesadaran. Karena kalau kita lihat banyak juga dari jamaah-jamaah yang ikut dalam berkorban itu sesungguhnya untuk mengangkat satu bagian itu pun juga tidak mudah. Saya pernah sampaikan bahwa ada di sebagian tempat untuk mendapatkan satu bagian dari 7 bagian sapi itu, di bawah satu bagian itu ada 7 orang lagi. Jadi untuk mengangkat satu orang, di bawah itu ada 7 orang yang urunan. Jadi untuk menghasilkan uang 3 juta, ada 7 orang di bawahnya, ada yang 6, ada yang 5, untuk menghasilkan uang 3 juta itu. Nah ini kan menurut saya Bapak Ibu, ini satu fenomena, satu kondisi yang sangat luar biasa, yang patut untuk kita sikapi secara proporsional dan profesional. Kenapa? Sebab kalau kita sikapi secara serampangan, begitu disampaikan pada orang yang katakanlah misalnya dia biasa mengkaji tentang korban walaupun tidak bisa membaca psikologi masyarakat, begitu ditanya, Ustaz bagaimana hukumnya orang yang berkorban, bagian korban dia itu adalah hasil urunan dari orang, pasti spontan kita katakan tidak sah. Ya, seperti itu. Nah, dan jawaban-jawaban yang seperti ini Bapak Ibu kadang juga memunculkan saya tidak mengatakan konflik, memunculkan pro kontra di masyarakat, bahkan yang mestinya kita menyuburkan praktek orang makin peduli dengan korban, akhirnya orang jadi minggir. Karena ada semangat tapi nggak ada kemampuan. Betul di dalam agama berkorban itu dianjurkan bagi mereka yang memiliki kemampuan. Tapi jujur kita katakan, kalau kemudian kita mengatakan bahwa kelebihan itu adalah harus nyata, memang betul-betul ada harta yang lebih, kadang kita juga sulit membayangkan kapan sih kita punya harta lebih. Ya, justru lebihnya itu karena kita mencoba untuk mengurangi kebutuhan pokok.
Dengan cara mengurangi kebutuhan pokok, sedikit-sedikit kita menabung dengan berbagai macam cara, akhirnya ada kelebihan. Jadi kalau misalnya nunggu gelondongan lebih seketika, sulit. Seperti itu. Ya, apalagi di dalamnya ada bab pengajaran, ada bab belajar bersedekah, ada bab juga membantu orang yang tidak mampu. Seperti itu. Ini satu contoh. Ada banyak contoh-contoh lain Bapak Ibu yang terkait dengan persoalan ibadah korban ini juga yang juga memunculkan perdebatan yang juga sengit di tengah-tengah masyarakat, termasuk jamaah masjid mushola. Ya, yang sudah sering ditanya itu salah satunya adalah misalnya masalah status kulit hewan. Itu sudah selesai pembahasannya. Nah, ada yang juga menurut saya lebih unik lagi. Seminggu yang lalu saya diminta mengisi sebuah kajian di satu masjid di pinggiran kota metro, khusus membahas tentang korban. Kenapa itu dimunculkan oleh takbir? Karena ada pro kontra di jamaah. Bagaimana status pembagian hewan korban, termasuk kebiasaan jamaah ketika mereka memotong hewan korban, panitia yang ikut menyelesaikan pembagian daging itu, mereka mengambil sebagian tulang dan sedikit daging untuk dimasak bersama sebagai hidangan di siang hari. Ini juga memunculkan pro kontra. Rupanya setelah saya sampaikan kajian dalam forum itu, ada yang lebih dahsyat lagi, Pak Ustaz. Yang kita paham dalam kajian ibadah korban itu, bahwa orang yang berkorban hanya boleh mengambil sepertiga dari bagian korbannya. Pertanyaan dia, kalaulah misalnya kita masak di masjid atau musola, lalu orang yang berkorban ini ikut makan, berarti yang dia makan sepiring tulang dan daging yang sedikit itu adalah berarti lebih dari sepertiga. Berarti haram bagi dia untuk memakan sepiring sup daging dan tulang itu. Saya juga kaget juga kok ada orang sampai menganalisa setajam itu, ya kan? Menurut dia tajam, ya kan? Jadi saya saya sampaikan, apa iya bapak-bapak panitia, bahkan kebetulan yang berkorban juga ikut membantu, semua orang yang tidak berkorban makan, lalu yang berkorban Anda singkirkan karena dengan asumsi dia nggak boleh makan. Kemudian muncul lagi pertanyaan begini, kalaulah memang sepertiga itu adalah angka maksimal, sekarang kita lihat prakteknya di lapangan. Yang kita hitung, kita bagi itu kepada pengorban itu semua bagian hewankah atau hanya dagingnya saja yang kita timbang? Daging murni ya? Daging murni kan? Daging murni benar kan? Berarti sepertiga yang kita bagi kepada pengorban pun sebenarnya belum sepertiga dari hewan korban. Karena kita telah mengeluarkan kepala, kita mengeluarkan kaki, kita mengeluarkan kulit, kita mengeluarkan jeroan, bahkan kita mengeluarkan tulang. Ya? Jadi kalau saya balas pakai logika, ketika orang yang berkorban tadi mau ikut makan lalu Anda usir karena jangan-jangan menjadi haram, sebenarnya kita juga melakukan tindakan yang melampaui batas, karena sebenarnya dia juga belum dapat sepertiga. Sebab yang kita bagi selama ini, yang saya tahu praktek di masjid musola itu adalah daging sepertiga dari daging yang kita timbang. Berarti kan dia belum dapat tulang, belum dapat bagian dari bagian-bagian yang lain seperti itu. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu. Jadi termasuk juga yang sering diangkat juga ke permukaan, yang sering jadi pertanyaan. Kalau tadi masalah masak, ada juga yang pelik juga ditanya oleh jamaah, Pak Ustaz, orang iuran 3 juta, 7 orang, 7 kali 3, 21 juta. Lalu oleh takmir dibelikan sapi dengan harga 20 juta. Sisa 1 juta. Pertanyaan jamaah, apa hukumnya uang 1 juta itu? Ada yang mengatakan, Ustaz, 1 juta itu tidak boleh diambil sebab itu bagian dari korban.
Bahkan yang lebih dahsyat lagi kemarin ada di medsos, di YouTube, di TikTok saya lihatnya ada ustaz yang ceramah, kalau Anda berkorban tidak boleh dipotong di masjid, tidak boleh pakai peralatan-peralatan masjid, bahkan tidak boleh memakai mikrofon untuk mengumumkan hal-hal terkait dengan ibadah korban di masjid. Subhanallah, luar biasa juga. Iya, seganas itu orang memberikan fatwa, gitu, seakan-akan dia tidak berpikir bahwa korban ini juga adalah bagian dari ibadah, menjalankan sunnah Nabi. Bukankah kita membolehkan proses ijab qabul di masjid? Boleh nggak kita proses ijab qabul di masjid? Boleh. Boleh. Lalu kenapa orang berkorban di sekitaran masjid nggak boleh? Kalau di dalam masjid memang nggak ada orang motong korban di dalam masjid, nggak akan ada. Betul, haram kalau gitu. Ya kan? Tapi sampai mengumumkan bahwa memakai mikrofon, memakai perabot-perabot masjid untuk urusan berkorban haram. Oh, subhanallah. Saya pikir ini terlalu cepat menyimpulkan dan terlalu berani. Ya, ini beberapa persoalan Bapak Ibu. Maka pada malam hari ini coba kita lihat satu persatu dari beberapa persoalan yang muncul yang kadang-kadang menjadi pertanyaan di masyarakat. Ya, termasuk di tempat saya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju dengan namanya panitia tadi mengambil sebagian tulang dan sedikit daging untuk makan bersama. Ya. Bahkan kalau kita lihat misalnya ceramah-ceramah beberapa orang ustaz di YouTube, termasuk Ustaz Besoman, Buya Yahya di TV Bajangnya, itu beliau menjelaskan bahwa tidak boleh. Ya kan? Tapi juga ada ustaz lain yang juga berpendapat, misalnya Ustaz Ahmad Sarwar LCMA, beliau mengatakan bahwa selama yang diamalkan oleh jamaah itu judulnya bukan upah, tetap dia adalah sah. Saya sederhanakan kepada jamaah kemarin. Misal, kalau saya berkorban kambing, gua ada lagi yang lain berkorban saat itu, cuman saya 1 ekor kambing. Lalu 1 ekor kambing ini, ya saya kumpulkan tetangga-tetangga saya, sekian banyak orang, silahkan diurus, kita masak bersama-sama, makan ajak orang-orang yang ada di sekitar kita, sebagian kecilnya saya ambil untuk keluarga. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Sekarang ibadah akikah itu sama loh dengan korban ya. Akikah itu sama Bapak Ibu, statusnya sunnah. Bukan ibadah wajib. Ya, bukan potongan wajib. Orang akikah hari ini sah nggak kalau misalnya akikah setelah dipotong dagingnya itu nggak dimasak tapi dibagi mentah kepada warga? Boleh nggak? Boleh. Di kampung saya dulu begitu, kalau orang akikah itu nggak dimasak, dibagi. Nah kalau misalnya semua dimasak, lalu kemudian orang yang tadi berakikah makan sedikit, sebagian besarnya dibagikan pada orang yang berhak untuk makan, boleh nggak? Boleh. Lebih enak, Pak. Iya, pahalanya lebih banyak. Iya kan, biayanya lebih besar. Ada bumbu, ada segala macamnya. Nah, jadi maksud saya Bapak Ibu, kenapa ini saya lontarkan, supaya dalam menyikapi beberapa persoalan yang sering muncul terkait dengan ibadah kurban itu, jangan kita terlalu cepat mengatakan sah tidak sah, haram halal, sebelum kita mengembalikan kepada pokok persoalan dan juga dalil utamanya. Mulai dari Al-Quran, hadis, pendapat para ulama, ya. Baru kita lihat yang terakhir kita memakai dalil qiyas. Qiyas itu logika itu boleh dipakai oleh para ulama. Yang penting logika kita itu ada sandarannya dan tidak bertentangan dengan syariat. Ya, dalil qiyas itu dipakai oleh para ulama untuk menentukan, misal begini Bapak Ibu. Di zaman Nabi yang haram itu adalah minum-minuman keras, khamar. Sumbernya adalah bahan pokoknya dari rendaman air korma dan perasan anggur. Itu yang dinamakan minas di zaman itu, cuma itu. Ya, yang kita katakan khamar, minum-minuman keras itu bahannya dari korma direndam berhari-hari atau anggur diperas, dibiarkan sekian hari, insya Allah dia jadi khamar. Ya, terjadi proses fermentasi. Ya, hari ini kalau kita misalnya merendam korma 1 malam, itu jadi minuman sehat. Nabi, ya saya suka mempraktekkan itu.
Nah, jadi korma disiram air panas sebelum kita tidur, besok pagi-pagi kita ya aduk sampai hancur diminum, itu sehat. Tapi kalau seminggu kita rendam, mabok kita. Ya kan? Nah, di zaman Nabi miras yang diharamkan oleh Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Khamr itu maksudnya di zaman Nabi. Zaman sekarang muncul lagi benda-benda baru yang memiliki karakter dan dampak mirip bahkan lebih dahsyat dari miras, semisal narkoba dengan berbagai macam jenis dan nama hari ini. Ya, mulai dari yang diminum, yang disuntik, yang macam-macam, yang sedang dihirup. Ya, ini benda-benda yang tidak ada di zaman Nabi. Ini bagaimana cara menghukuminya? Ulama menetapkan ketika tidak ada dalilnya karena ini adalah benda baru, tapi memiliki karakter yang sama dengan khamar, maka hukumnya menjadi sama dengan khamar. Itulah yang kita namakan dalil qiyas, logika yang benar dalam mengukur sebuah hukum yang tidak ada dasarnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kembali kepada persoalan udhiyah atau tadi berkorban, ulama sudah menjelaskan yang dinamakan berkorban itu hewan yang dipotong. Perhatikan, karena ini penting Bapak, hewan yang dipotong. Kenapa ini saya beri garis bawah? Supaya kita tidak keliru dengan apa yang saya angkat di awal tadi. Kenapa ada perdebatan iuran 20 juta, 21? Kenapa satunya nggak dipakai? Satunya disimpan panitia, satunya dipakai untuk alat memotong, dan seterusnya, nggak dibelikan hewan. Nah, karena di masyarakat kita sering muncul, kalau iuran 21 juta Pak, nggak boleh diambil sebagiannya untuk keperluan pengurusan hewan korban, karena itu adalah bagian dari korban. Ini kan sekilas pernyataan ini sekilas benar, tapi kalau kita telah secara lebih mendalam, menurut saya kembali pada pengertian korban. Korban itu adalah al-udhiyah ismun lima yuzbah. Yang dinamakan berkorban itu adalah nama untuk hewan yang dipotong di hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Jadi korban itu adalah hewan yang kita potong. Perhatikan, bukan uang yang kita kumpulkan untuk membeli hewan untuk dipotong. Maka ulama dulu ketika menjelaskan pengertian itu penting Bapak Ibu. Hewan yang dipotong pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Maksudnya apa? Yang kita korbankan itu adalah hewan. Onta, sapi atau kerbau yang sejenis kerbau itu diikutkan pakai dalil qiyas. Sebab kerbau itu mirip dengan sapi. Jadi kalau hari ini ada orang berkorban dengan seekor kerbau, tetap sah. Ya, karena dia sejenis dengan sapi. Ada lagi nggak yang sejenis dengan sapi selain kerbau? Ada lah ya. Kuda tidak dalam tradisi Islam, kuda tidak disembelih. Kekecilan. Ya, kan rusa mirip dengan kambing. Ya, tapi itu hewan langka, nggak boleh. Malah kita masuk penjara. Selesai berkorban, bukannya ngimpas kepanasan nyate, malah masuk bui. Baik. Jadi perhatikan Bapak Ibu, nama hewan yang dipotong pada hari raya. Nah, kembali pada persoalan tadi, ketika orang urunan 3 juta satu orang dikali 7, 21 juta. Ini uang yang terkumpul Bapak Ibu. Ini adalah alat beli. Ya, alat untuk membeli. Bukan korban. Bukan, belum sampai pada korban. Ini adalah alat untuk membeli hewan. Benar Bapak Ibu ya? Jangan salah. Sebab kalau kita berhenti pada duit, boleh nggak kita berkorban memotong duit 21 juta? Kan nggak bisa. Karena tadi pengertian berkorban ismun lima yuzbah, nama untuk hewan yang kita sembelih di hari raya dan 3 hari tasyrik. Artinya apa? Ketika uang ini adalah alat Bapak Ibu, berapapun jumlahnya,
selama uang yang terkumpul tadi bisa mewujudkan satu bagian, maka sahlah korban dari orang yang ada dalam hewan itu. Ya, misal bahkan ada orang yang dia berkorban gak pakai duit, mungkin gak? Jadi punya kambing sendiri. Ya kan? Kalau kita mau ribut persoalan duit kan, ada orang berkorban dia nggak pakai duit, dia kambing sendiri, sapinya sendiri, nggak pakai duit. Utuh udah, ya udah selesai. Atau ada orang diberi orang lain, nih Pak, saya kasih Anda kambing satu, silakan berkorban. Selesai. Jadi saya ingin menekankan Bapak Ibu bahwa alat itu beda dengan tujuan. Ya. Jadi uang yang kita kumpul tadi adalah alat untuk membeli sapi atau kambing. Kenapa kita tetapkan rata? Biar ada unsur keadilan. Sebab 7 orang mengangkat 1 ekor sapi. Diratakan sama seperti itu. Ya. Kalau misalnya nih, kita goyah lagi. Ada orang kaya, dia mau ikut bagian, lalu dia bilang pada 6 orang yang join, Bapak Ibu, saya nimbrung 1. Kita 7 orang ini, saya sum 10 juta. Kekurangannya Bapak Ibu yang selesaikan, boleh nggak? Boleh. Di mana orang itu? Ya, ini 1 orang dia sum 10 juta. Pokoknya saya 1 bagian, tapi saya ngasih 10 juta. Boleh nggak Saudari? Berarti kekurangan 10 jutanya digotong 6 orang. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Nah, lalu kenapa kita berdebat tentang kelebihan uang? Nah, memang kelebihan uang tadi sifatnya karena ini adalah amanat dari jamaah, uang ini adalah titipan amanah. Kalau itu saya setuju. Karena dia titipan amanah, maka uang ini tidak boleh disalahgunakan. Yang paling baik uang ini digunakan untuk keperluan prosesi penyelesaian penyembelihan hewan korban dan hal-hal lain yang ada di sekitar itu. Mau beli pisau yang bagus, mau beli plastik, beli timbangan, beli pisau-pisau kecil, ya. Bahkan misalnya mau beli apapun yang dianggap mendukung suksesnya acara penyembelihan, berarti secara dari logika sehat kita sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting sapi yang dibeli tadi sudah cukup kriteria dan mereka yang berkorban puas dengan sapi itu. Selesai. Begitu. Yang saya paham begitu. Nah, kenapa saya menyimpulkan itu? Coba perhatikan Bapak Ibu, ya. Rasul hadis Nabi kan yang melarang kita menjual kulit sapi. Benar ya? Bagian dari sapi. Iya. Bagian dari sapi. Kenapa Nabi melarang kita menjual kulit sapi itu? Karena yang kita kurangi adalah sapinya. Bagian dari sapi. Bagian dari sapi yang nggak boleh dikurangi. Kenapa dia tidak boleh? Karena mestinya sapi yang kita korbankan tadi utuh. Nah, ini kalau kita geser sedikit pada kalau yang kita kurangi duitnya. Yang kita kurangi duitnya, tapi sapinya utuh. Ini karena hebatnya panitia, dia dapat sapi dengan harga 19 juta, sapinya gede, dagingnya banyak. Sudah cukup kriteria. Cukup umur, semua kriteria syarat hewan korban masuk, dagingnya juga maksimal. Harga 19 juta. Berarti ada saldo 2 juta. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Karena yang kita kurangi bukan sapinya. Yang kita kurangi adalah uangnya. Karena kita mencari dengan berbagai macam cara ketemu yang bagus. Ada orang yang beli dengan harga 22, begitu dipotong dagingnya cuma 110 kilo. Punya kita harga 219, ketemunya 130. Karena kehebatan kita mencari. Nah, di dalam syariat Islam yang tidak boleh dikurangi adalah sapi yang akan kita korbankan oleh 7 orang ini tadi.
sebagian-bagian dari sapi tadi, termasuk kulitnya misalnya, kita ambil sebagai upah. Berarti kalau diambil sebagai upah, seakan-akan kita mengurangi bagian sapi. Tapi kalau bagian sapi ini dikurangi, memang untuk dibagikan kepada masyarakat. Pertanyaannya, kenapa saya tidak setuju yang disampaikan oleh Ustaz Buya Yahya dalam ceramahnya itu? Pertanyaannya dimunculkan, itu yang dimakan oleh jamaah, itu milik siapa? Kan itu yang mengatakan nggak boleh masak-masak itu. Ya. Jatah siapa? Ya bukan jatah siapa-siapa, ya milik masyarakat semua. Karena memang daging sapi itu ketika kita potong, memang tidak ada ketentuannya Bapak Ibu, harus dibagikan kepada sekian ratus kakak. Enggak ada. Itu hanya teknis dari kita, bahwa sapi itu ketika dikumpulkan, mohon maaf saya sedih, berapa kupon yang dibagi di masjid? Kalau korban 300? Kita 300. Apakah ada ketentuan dari syariat bahwa kalau kita berkorban harus dibagi kepada 300 kakak? Itu hanya persoalan teknis, pemerataan, biar semua orang dapat. Kalau misalnya sapinya cuma satu, atau jangan sapi lah, agak ekstrim dikit contoh, 1 ekor kambing mau dibagi dengan 300 kupon, nggak sanggup saya sendiri membaginya. Lebih baik mundur dari panitia. Ya. Nah itu maksudnya Bapak Ibu, bahwa memang dalam pembagian daging itu tidak ada orang yang secara hukum wajib ini memang khusus milik dia, nggak ada. Ini dibagikan pada orang yang berhak menerima, seperti itu. Dan panitia yang bekerja itu, mereka termasuk sebenarnya bagian dari orang yang berhak menerima. Nah maka Ustaz Ahmad Syahwat dalam pendapat beliau, selama yang dimasak itu satu, tidak banyak-banyak, enggak banyak juga yang dimasak, tapi sedikit, cuman tulang, ya kan? Kadang-kadang tulang bener yang ditemuin itu kan? Ya. Yang dimasak juga enggak banyak, cuman tulang, dagingnya juga sedikit. Yang makan juga ya juga mereka juga memang berhak menerima. Kata Ustaz Syahwat, yang penting jangan sebagai upah. Apa pembedanya sebagai upah dengan tidak upah? Kata beliau, kalau panitia menetapkan yang boleh makan itu hanya yang bekerja, yang panitia saja, berarti itu upah. Tapi kalau yang makan boleh siapapun, berarti itu memang betul-betul adalah untuk masyarakat. Itu menurut beliau boleh, dan saya setuju dengan pendapat ini. Jadi jangan terlalu ekstrim, terlalu cepat. Misalnya karena kita suka masak pokoknya halal Ustaz, nah atau karena kita nggak suka masak haram Ustaz, jangan terburu-buru, ditelaah dulu, karena ini dalilnya nggak ada dalil syar'inya, pakai logika aja. Ya, seperti itu. Nah tadi hewan, masalah harga juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau saya memandangnya bahwa uang itu adalah alat, yang tidak boleh dikurangi itu adalah bagian dari sapinya. Cuman memang sisa uang kalau ada, ini adalah amanah. Nah sekarang misal saya balik lagi, kita beli sapi harga 19 juta, sapinya besar, dagingnya banyak, sisa uang 2 juta. Lalu panitia ingin berkreasi supaya daging lebih banyak lagi, uang 2 juta itu dibeliin lagi daging. Kayak mana Bapak Ibu? Boleh nggak? Iya, tapi bukan korban karena dia nggak utuh, cuman bersedekah daging. Boleh nggak orang bersedekah daging? Boleh lah, sedekah daging boleh, apalagi daging. Ya begitu, tapi kan yang begini-begini kan jarang dipakai orang, nggak dibuat. Sebab kalau dibuat pasti heboh nanti, ya kan? Cuman ini kan untuk menggugah cara kita berpikir supaya kita tidak kaku. Ya seperti itu. Artinya, kalau misalnya sisa dari kepengurusan hewan korban itu ada saldo, dimasukkan untuk urusan penyembelihan tahun berikutnya, atau kadang-kadang ada yang sebagiannya itu untuk infak di masjid misalnya.
kalau menurut saya selama yang berkorban itu ikhlas, monggo, nggak masalah. Atau sisa 2 juta tadi, ya udah uang 2 juta itu dibagi 7 aja, kembalikan pada yang berkorban. Ini Bapak Ibu sudah kita belikan sapi, ternyata harganya bukan 21 juta, harganya cuma 19. Ini ada sisa uang sekian juta, kita bagi 7, kami kembalikan. Ada yang pernah mengembalikan seperti itu? Nggak ada. Nah panitia tuh nggak mau mengembalikan, ya kan? Sebab panitia tahu betul orang yang berkorban itu sudah ikhlas menyerahkan hartanya, ya kan? Nggak mau mengembalikan amal baik orang. Jadi amal baik yang tersisa ini tadi mau disempurnakan pahalanya dengan bentuk-bentuk yang lain, seperti itu. Itu Bapak Ibu, ya masalah uang. Nah masalah daging. Apalagi tadi? Kulit. Kalau kulit itu jelas memang nggak boleh. Walaupun ada sebagian orang memfatwakan, memang begini Bapak Ibu, memang akan jadi rumit, ya, akan jadi rumit. Misal, ini beberapa negara berbeda. Di Malaysia saya dulu kan lama tinggal 7 tahun, jadi tahu betul mereka kalau pernah terisi korban, kulit, jeroan, semua dibuang. Nggak ada yang ngambil, dibuang, nggak ada yang mengolah. Gak ada yang mengambil, gak ada yang mau makan, apalagi jeroan. Jadi mereka kalau berkorban musola masjid itu, mereka menggali lubang yang besar, cukup besar dan dalam. Semua jeroan sapi itu kalau nggak ada yang minta orang Indonesia, biasanya yang minta para TKI kita. Datang Pak Haji. Nah kalau orang Melayu yang masih nggak mau mereka, semua dikubur. Ya seperti itu, dikubur sama mereka nggak mau. Nah, coba. Iya, tahu. Di Sumur Bandung kita juga jadi termasuk orang yang ngantri. Jadi begitu Bapak Ibu untuk masalah kulit tadi, memang idealnya kalau bisa jangan dijual, karena itu mengurangi, apalagi sebagai upah. Yang tidak boleh sama sekali itu adalah sebagai upah untuk jagal misalnya, atau untuk siapapun. Nah termasuk juga dijual. Kenapa dijual itu nggak boleh? Ya karena ketika dijual berarti kita mengeluarkan bagian dari sapi menjadi benda yang berbeda. Walaupun juga ada yang menyelah begini, Ustaz, kita jual itu karena kulit ini asasnya maslahat. Kalau dicacah banyak-banyak dibagikan kepada para jamaah di rumah dibuangin. Karena satu orang cuma dapat segini, ya kan? Sedikit. Mau diolah juga bingung. Saya sudah berapa kali nyoba juga sulit. Direndam, bahkan mau dikomporin pakai kompor gas, dibakar. Ini perlu energi sendiri. Mendingan kalau kulit, yang repot lagi bagian dalam. Ya kan kawan saya dikiranya gampang olahnya, setelah dibersihin langsung direbus pakai super mie. Karet. Jadi dikiranya langsung enak. Dia ngerebus super mie, dimasukkannya jeroan itu kan. Kiamat udah. Ternyata nggak mudah. Memang itu khusus orang-orang yang ahli yang mengolah. Orang Madura ya, orang Minang gitu. Silahkan orang Minang, tukeran. Baru bermanfaat. Kalau kita ngolah Allah, ampun. Ya. Nah daripada tidak bermanfaat, ada sebagian yang berpendapat begitu. Nah tapi kalau di tempat saya tidak mengambil pendapat yang dijual tadi. Tetap kami cacah yang mau ngambil. Yang mau ngambil. Jadi kami nggak masuk ke dalam semua kresek. Kami tumpuk yang mau ngambil sendiri. Artinya kalau dia ngambil, memang dia tahu cara ngolahnya, memanfaat dan dia berminat. Nah, yang repot tuh kalau yang nggak berminat dikasih. Ini yang repot. Ya, nggak berminat dikasih sampai di rumah mau dikasih tetangga, masa iya cuma ngasih kulit. Iya kan? Mau diolah sendiri juga tanggung. Iya kan? Akhirnya dibuang, itu yang paling gampang. Akhirnya mubazir, nggak boleh juga. Maka ada tetap yang berpendapat sebagian boleh dijual, tapi uangnya itu dipakai untuk keperluan. Cuman kalau saya pribadi tetap nggak mau memakai yang itu. Saya memakai konsep yang lebih aman, itu tadi dicacah. Ya kalau nggak mau dicacah ya udah ambil aja utuh. Misalnya bagi 2 aja kulit itu, banyak yang mau. Ya, apalagi yang ahli seperti itu. Itu terkait dengan kulit.
Jadi iuran, daging, masak, kulit, apa lagi? Oh iya, enggak kalau begini, kadang yang berkorban itu mesen, ada ya, iya mesen kaki, mesen ekor. Ini jujur saya kalau di lingkungan itu, entah siapa yang mencetuskan pertama, jadi karena saya itu tukang sembelih, itu sama mereka udah dicuk, pokoknya ekor satu buat Ustaz. Ya saya cuma mengaminkan saja. Ya udah, ya kan? Karena sudah ditetapkan, jadi karena saya motong, ekor itu dikasih ke saya satu. Yang lain-lain itu mohon maaf, ada yang minta, yang korban itu, ini jamaah saya, kami insya Allah 5 ekor sapi, itu ada peserta korban yang pesan, Pak Haji, saya minta otak. Oh iya nggak apa-apa, dicatat, nanti dikasih. Sebab kadang-kadang sensitif, sebagian orang itu kadang sensitif. Kalau tidak terpuaskan keinginannya, selama masih wajar, ini nanti bermasalah. Karena di kami yang pernah ya, luar biasa gitu. Ada yang dahsyat gitu kan. Dulu ada orang korban kambing itu kan kecil, dagingnya juga dikit ya. Jadi tradisi di kami itu kalau orang korban kambing itu, bagian pengorban itu adalah paha sebelah, paha belakang ya. Yang gede paha belakang ya, paha belakang. Nah disayatlah satu paha bagian belakang, dihantar ke rumah yang berkorban. Begitu sampai di rumah dilihat sama yang korban kok kecil banget gitu kan. Ditimbang sekilo, timbang. Komplainlah dia, sore-sorenya ketua panitia dipanggil ke rumahnya. Ya setengah kayak sidang gitu. Dipanggil dan daging tadi masih utuh belum diolah apa-apa, ditunjukin, ditimbang di depan beliau. Nih, saya korban kok cuma dapat daging sekilo. Ya. Nah dari situ saya mengambil pelajaran, ya selama memang masih wajar, ya kita maksimalkan. Ya kayak tadi, makanya di kami kalau ada yang minta misal ini dan itu, selama masih wajar dikasih. Tapi kalau dia bisa berkorban satu bagian, Pak saya minta kepala utuh, minta ekor satu, minta kaki 2, nah itu udah nanti korban sendiri aja. Ya kan? Ya itu udah nggak wajar kalau kayak gitu. Ya kan kalau hanya misalnya berkorban minta kaki 1 kasih. Ya kan? Kan tadi kita bilang bahwa sepertiga itu mestinya dari seluruh bagian sapi. Nah cuma lazimnya di kita sekarang ini hanya dari daging, kita yang membaginya begitu. Walaupun kadang-kadang juga dikasih tulang, ya tahu dikasih juga sebagian. Tapi kan nggak pernah kita timbang. Pernah ada nimbang tulang? Enggak kan, artinya ngasihnya itu pun juga nggak pakai ukuran. Ya pasti lebih sedikit dari bagian yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya tadi ada yang makan, ya udah nggak usah sampai ekstrim seperti itu usin nggak boleh makan. Iya, saya kaget juga ketika nggak bisa Pak Haji katanya. Sebab kalau dia makan semangkok aja, pasti udah lebih dari sepertiga dia. Udah, saksi berapa tega bapak sih bilang. Kalian makan ngesup semua dia cuma ngipas gitu. Ya seperti itu. Ya, masih ada berapa menit? Masih 14 menit. 14. Oke. Baik. Itu terkait dengan ya kalau masalah syarat hewan ya sebenarnya kita sudah paham semua ya hewan jantan tentu lebih utama walaupun betina juga kalau kita buka kajian fikihnya sebenarnya tidak ada larangan hanya memang yang paling lazim itu adalah jantan. Nah kalau ada sebagian orang yang dia berkorban tuh nggak mau pakai sapi ya karena dia melihat contoh dari Nabi itu kayak kambing. Ya, cuman begini Bapak Ibu. Nah inilah cara kita membaca dalil. Di zaman Nabi dulu orang Arab itu hampir semua punya hewan ternak. Dan kalau mereka punya hewan ternak itu jumlahnya nggak pakai ngitung. Jadi kalau dia punya kambing itu, kalau dia berternak dia mengembala kambing dan apa ontaknya itu ukuran dari bukit ke bukit. Nah, dari bukit itu ke bukit itu punya saya semua. Jadi nggak ngitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Ya artinya apa? Di zaman itu orang kalau misalnya ya berkorban dengan 1 ekor kambing pasti yang lain juga banyak gitu loh. Nah di kita sekarang kalau misalnya kita hanya berpaku dan bertumpu pada bahwa korban yang terbaik itu pakai kambing, oke lah kita mencontoh korbannya Nabi. Tapi kita terlewat satu hal bahwa
kita ingin membantu sekian banyak kaum muslim muslimat yang mungkin mereka jarang mendapatkan makan daging hewan yang segar tanpa mengeluarkan biaya kecuali setahun sekali. Nah, kalau kita hanya berfokus berkorban dengan seekor kambing, semua berkorban dengan kambing, saya yakin 300 kupon tadi nggak ngisi daging. Nggak cukup. Ya, berapa kilo maksimal daging kambing? 7 ya? 7 ya, sekitar itu ya. 7 kalau yang bersih. Yang gemuk 7, katanya yang biasa 5. 5. Ya berarti kalau misalnya ada 10 ekor kambing, baru 50. Ya 10 tadi misal kalau harganya 2,5 juta, 25 juta itu 10. Dagingnya baru 50 kilo. Itu pun juga sudah campur urat-urat itu ya. Udah agak ekstrim kita nyacanya kan. Udah dari mana-mana kita ambil. Tapi kalau uang 25 juta tadi dibelikan sapi yang besar, berapa daging terkumpul? Bisa 150. Bisa 150 kalau 25 juta, 150 kilo. Bayangkan 50 berbanding 150. Nah, kalau kita pakai ukuran kemaslahatan, pemerataan, membagi banyak orang, dari sisi pahala kita membagi banyak orang, itu bisa lebih maksimal. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang terakhir, mungkin nanti ada pertanyaan. Ada saya menemukan di sebagian tempat, ya, jamaah atau panitia, terutama ketua itu, dia sudah matok bahwa isi kresek itu nggak lebih dari sekilo maksimal. Sehingga ada di satu titik pemotongan hewan korban, sapinya banyak, dagingnya lebih dari 3 kintal. Kuponnya sedikit, atau kupon yang mau dibagi di lingkungan. Akhirnya apa? Tetap isi kresek itu cuma sekilo, sisanya dioper ke tempat yang jauh. Padahal di tempat yang jauh itu pun mereka juga sudah ada yang berkorban. Nah, saya usul sama kawan, coba dipikirkan, karena orang yang ada di sekitar Anda itu mereka hanya dapat 1 kilo, sementara yang jauh tadi dari situ dapat sekilo, dari tempat mereka sendiri dapat 1,5 kilo. Jadi mereka yang banyak di situ cuma dapat 1 kilo, ya yang lain yang cuma korban sedikit dapat banyak. Nah, saya kembali bertanya, apa ada aturan dalam agama bahwa satu kresek itu hanya 1 kilo atau 1,5 kilo? Boleh nggak diisi 3 kilo? Boleh. Kalau misalnya ada orang yang tidak mampu, yang sangat tidak mampu memprihatinkan, kita isi kreseknya 5 kilo daging, bagus nggak? Bagus kalau ada dagingnya. Bagus artinya apa? Enggak hanya sekali, mohon maaf kalau misalnya kadang-kadang kan pada waktu-waktu tertentu Bapak Ibu, daging dalam kresek itu cuma 7 on. Ya, mungkin kalau dalam udah nggak pernah. Di tempat saya pernah 6 on. Ya, 1/2 kilo lebih dikit Bapak Ibu. Bayangkan betapa sudah lamanya menanti orang yang dapat kresek itu tadi, kupon itu tadi, sudah menyiapkan bumbu, sudah beli tusuk sate. Anak-anaknya sudah dikondisikan, mau makan daging, mau nyate, macam-macam. Begitu datang kresek itu cuma 6 on. Begitu dicacah 6 on itu sedikit, nggak bisa nyate. Coba kalau misalnya daging yang banyak tadi, kalau memang bisa dimaksimalkan, ya maksimalkan dibagi. Nggak harus 1,5, nggak harus 1 kilo. Kalau memang dagingnya ada, 2 kilo lebih bagus. 3 kilo bagus lagi, 5 kilo afdol sekali. Kalau ada bahannya. Seperti itu. Jadi maksud saya, nah kecuali kalau misalnya di luar lingkungan kita, misal di luar Al-Huda ini, di sekitar kita ini, di kita dirasa cukup, di sekitar kita ini mereka kekurangan. Nah baru lebih baik digeser. Seperti itu. Ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu beberapa hal. Kalau mungkin ada beberapa pertanyaan terkait masalah korban, karena ini kadang-kadang muncul pertanyaan. Dan saya betul-betul kemarin ketika mengisi kajian itu juga banyak sekali yang tadinya kajian suruh perkiraan sejam 6:10 selesai, 6:30 jadi. 6:30 itu aja belum selesai, akhirnya mereka minta berhenti Ustaz. Cukup Ustaz, jam 6 lewat kan. Begitu, karena ternyata banyak pertanyaan dan saya kaget.
Ya yang saya termasuk yang saya kaget tadi, yang tadi nggak boleh makan segala macam tadi, luar biasa sampai ke situ mereka membacanya seperti itu. Nah cuma saya di ujung saya sampaikan, jangan terlalu cepat mengatakan ini boleh karena kita suka, atau nggak boleh karena kita nggak suka. Jadi kembalikan dulu ke dalil Al-Quran, hadisnya, pendapat para ulama. Kalau semua itu tidak ada, coba ditelaah pakai logika yang sehat. Siapa tahu ketemu seperti itu. Ya. Nah di Malaysia itu Bapak Ibu, mereka kalau korban itu yang dibagi itu betul-betul cuma daging. Nggak ada bagi tulang, nggak ada, jeroan dibuang. Tulang dikumpulkan semuanya oleh panitia, dibersihkan di masjid. Malam harinya setelah sholat maghrib, suatu kampung, satu marga itu pesta ngesuk tulang. Begitu, ngesuk tulang mereka karena di masjid itu lengkap, alat masak, kompor gas semua lengkap. Jadi kalau pelaksanaan pemotongan hewan korban, daging sudah dibagi keluarga, semua tulang belulang yang terkait dengan sapi dan kambing tadi semua dimasak di masjid. Malamnya mereka pesta makan sup beramai-ramai. Selesai. Yang makan juga ya orang-orang itu juga. Jadi kalau belah tadi misalnya kita bagikan mentah dengan kita bagikan masak, ya menurut saya sama aja. Kata Pak Jendri, pahalanya lebih banyak. Karena dia mengeluarkan bumbu dan segala macamnya. Jadi seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu, monggo kalau ada hal yang mau ditanya, masih ada waktu sedikit, monggo. Apa Ustaz Sutri? Tambahin. Ya ditambahkan Pak Ustaz. Langsung saja nih. Alhamdulillah ini kajiannya menarik Pak. Ya, kaitannya masalah kurban. Ya, memang dari panitia Masjid Al-Huda ini menarik iuran sebagai alat untuk membeli hewan. Itu kami tarik 3 juta, tambah 3 juta. Berarti kan 21 juta. Nah kita upayakan untuk cari sapi itu yang nilainya kurang hasil daging itu 1,3. Jadi perkiraan harga 20,5, 20 juta 500. Jadi yang 500 untuk operasional, untuk beli tali, beli plastik, untuk tabung. Nah itu sekitar situ. Itu yang pertama. Yang kedua kaitan masalah kurban. Nah ini ada yang punya niat tapi dia itu belum mampu. Akhirnya apa? Dia pinjam untuk kurban gitu. Bolehkah itu? Nah, setelah itu nanti bayarnya belakangan gitu Pak. Itu saja dulu. Ya baik. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi masalah korban tadi sudah kita jelaskan insyaallah clear ya. Ini tinggal kenyamanan. Mungkin kadang-kadang mungkin ada sebagian yang belum nyaman karena memang mungkin belum biasa. Nah terkait tadi masalah yang ditanya oleh Ustaz Sutri tadi, orang yang sebenarnya secara hukumnya belum mampu. Ya memang saya katakan tadi di awal Bapak Ibu, memang dalam ibadah itu kadang-kadang ada unsur pembelajarannya, ada unsur latihan. Ya walaupun bukan berarti memaksakan, memang tidak baik. Ya kita berkorban, berhutang yang membuat kita jadi sulit. Tapi kadang tidak semua orang berhutang itu karena sulit. Ada orang berhutang, ini sekarang terjadi di tempat saya. Sapi yang keempat di tempat saya ini ada 2 lagi yang kosong. Kurang. Yang satu mundur. Yang satu bukan mundur, dia minta tempoh pembayaran setelah korban. Nanti sebenarnya utang itu. Dia minta pembayaran di bulan Juli. Karena perkiraan dia akan punya uang nanti di bulan Juli. Kan sama dengan utang. Nah pertanyaan kita, boleh nggak dia ini berkorban? Dia memang nggak mampu Ji, tapi dia akan punya kemampuan 1 bulan depan. Kalau dia nggak ikut, korban ini kan nanti setahun lagi akan datang. Iya kalau masih hidup. Iya kalau nggak berulang lagi ceritanya nanti di tahun depan. Nah, nggak bisa lagi. Memang kalau orang nggak mampu, memang tidak ada kewajiban. Memang tidak ada dorongan yang besar untuk kita berkorban. Nah, tapi dalam bab setengah berlatih, ya kan? Berlatih dalam beribadah. Kalau misalnya ada orang yang seperti itu tadi, dia sampai mohon maaf kayak tadi, untuk mendapatkan 1 bagian, ternyata di bawahnya ada 6 orang urunan arisan. Ya kan?
Nah, kalau secara hukum itu kan nanti sama kita kaitkan misalnya orang pergi haji dengan cara pakai dana talangan. Iya kan? Mirip itu ya. Dia benar nggak punya duit, tapi dia pengen berangkat umroh atau pengen berangkat haji, tapi dia punya kemampuan untuk membayar bulanan. Kalau menunggu nanti uangnya terkumpul setelah 10 tahun lagi, jangan-jangan begitu 10 tahun uang sudah terkumpul, kepake, nggak jadi lagi berangkat sampai habis umur. Nah inilah kadang-kadang pertimbangan masalah haji antara, maka di dalam agama itu biasanya ulama memberikan fatwa bagi yang tidak mampu haji dengan cara berhutang, ini ulama mengatakan tetap hajinya sah. Karena rukun syarat hajinya sudah tercukupi, walaupun istitoahnya itu tadi setengah memaksa, seperti itu. Nah, terkait dengan masalah itu tadi, kalau ada orang yang tidak mampu, sebenarnya kalau membuat dia jadi sulit jangan. Tapi kalau misalnya sebenarnya sulit dia itu masih bisa diatasi, ya monggo disesuaikan. Maka di saya ini yang satu ini, saya juga bingung siapa yang menalangin. Ya, 3 juta ini siapa? Seperti itu. Jadi ini masih gantung di 2 bagian. Seperti itu. Yang mudah-mudahan kita sampai waktunya. Satu lagi ya. Oh iya. Dua lagi ya, sebentar ya baik. Ya, kita yang ngatur kan di sini kan. Terkait dengan ini, insya Allah kalau di Al-Huda ini pelaksanaan kurban ya telah sesuai dengan syariat. Alhamdulillah. Tapi yang perlu saya tanyakan terkait di dalam teknis kami di dalam pembagian kami memaksimalkan di seluruh lingkungan. Jadi hampir semua rumah itu kami kasih. Dan di sini kalau kita tentuan, artinya tentu agama yang disampaikan Pak Ustaz tadi ada berdasarkan akal, ada berdasarkan aturan. Jadi yang saya tanyakan, ketika dia mampu, tetap kami bagi. Karena lingkungan semuanya. Nah, sedangkan terkadang kami memaksimalkan dulu semua lingkungan kami, warga kami. Setelah itu banyak juga masyarakat yang datang ke sini. Nah, kami tidak tahu yang datang itu apakah benar-benar masyarakat yang tidak mampu ataupun hal lain. Sehingga yang kami berikan dan ini itu bukan yang maksimal lagi. Itu sudah kadang-kadang sudah jeroan ataupun. Nah, kita berkaitan dengan ini. Apakah ketidaktahuan kami ini membuat kami selaku panitia ini ada dosa atau seperti apa? Karena yang menurut yang berhak untuk menerima itu kami tidak tahu. Kami berikan yang karena menganggap bukan warga sini, tetapi warga sini juga artinya secara finansial itu sudah lebih dari mencukupi. Ya, mungkin itu kan, Ustaz. Jadi terkait dengan itu, bagaimana kami selaku panitia ini? Ya, baik. Baik, terima kasih. Ya, clear ya pertanyaannya. Jadi intinya begini Bapak Ibu. Ya memang pembagian hewan korban ini adalah ini kan sedekah. Ini sedekah. Ya ini kan ibadah sosial namanya kalau berkorban itu. Bahkan daging hewan korban itu pun juga bukan hanya orang Islam yang bisa menikmati. Orang non Muslim pun juga boleh kita bagi. Karena ini adalah ibadah sosial. Ya ibadah sosial. Beda dengan dam yang disembelih oleh orang yang berhaji atau umroh, itu beda. Kalau ini kan ini sedekah, maka siapapun boleh kita bagi, utamanya mereka yang tidak mampu. Tetapi juga ulama menjelaskan, orang-orang yang mampu pun juga berhak menerima. Apalagi kita pakai ukuran, ya kan, kepantasan sosial. Kan nggak mungkin 2-3 orang yang ada di sekitar kita karena kita anggap dia adalah orang mampu, lalu kita isolasi, kita keluarkan namanya, kita lewati pintu rumahnya. Padahal mereka melihat, mereka juga punya perasaan. Sebab orang kadang menilai itu bukan dengan dagingnya, tapi perlakuannya yang paling berharga. Ya, dan itu tidak ada larangan dari sisi agama. Maka siapapun boleh, termasuk yang non-Is pun juga, non-Islam pun juga boleh dibagi. Ya, sebagai bentuk kepedulian agama ini terhadap orang di luar Islam. Bahwa Islam ini menghargai kemanusiaan. Seperti itu. Kemudian tadi misalnya setelah di lingkungan sudah selesai, ada orang datang dari luar, kita nggak tahu bagaimana, apakah dia mampu tidak mampu, ya bagi saja. Karena tugas kita adalah memberi kepada orang yang meminta-minta. Ya, walaupun memang di sebagian tempat itu strict sekali, orang datang meminta nggak dikasih, karena memang bahannya nggak ada.
Ya nggak cukup, ya kan? Sangat terbatas, ya sangat terbatas. Nah, tapi kalau misalnya di Al-Huda barangnya masih ada sisa, ada orang datang, dan orang yang datang itu juga ya warga kita juga, maksudnya bukan warga lingkungan kita, tapi ya dia juga adalah orang yang berhak. Ya kasih aja, tanpa harus kita tahu bagaimana status sosialnya. Kasih aja, bismillah. Ya, seperti itu. Memang cuman perlu juga ke depannya kita pikirkan. Ini supaya kita tidak hanya rutinitas membagi. Ini juga termasuk wallahualam ya, apakah zakat fitrah itu memang semua masjid musola modelnya sama. Saya baru cek kemarin di musola saya, ternyata orang membagi zakat fitrah itu rata semua. Iya kan? Kalau 5 kilo semua. Kayak korban cara membaginya. Saya bilang kepada jamaah saya, coba dipikirkan ke depan, membagian zakat fitrah itu jangan begitu. Jadi kalau ada orang yang sangat tidak mampu, ya kenapa nggak 15 kilo? Nah orang yang udah mampu, nah kenapa zakat fitrah, ya nggak usah dibagi. Seperti itu. Nah mungkin nggak ke depan misalnya daging korban ini, kalau kita melihat ada satu keluarga, mohon maaf misalnya sudah tidak ada kepala rumah tangganya, nafkahnya juga nggak jelas, anaknya juga banyak, jarang-jarang juga makan daging, jangan satu kresek, kasih 5. Dan ketika ada orang yang dikasih 5, yang dapat 1 jangan protes, karena tujuan kita adalah membantu orang yang tidak mampu. Nah tapi ini memang belum lazim sesuatu ya, karena kita babnya adalah pemerataan pembangunan. Ya, gimana Cik? Lanjut apa kamu? Tadi masalah kulit tadi Pak. Hah? Masalah kulit. Oh iya, terakhir ya Pak Ji ya. Habis ini kita pakai. Satu lagi Pak Haji. Nah, biasa 2. Ya, nggak apa-apa ya, lanjut ya. Oke. Menarik. Masalah kulit tadi Pak ya. Oh iya. Kalau dijual kan nggak boleh Pak. Di foto-foto kayaknya ada yang mau ada yang enggak. Jadi kalau ditukar dengan daging itu boleh nggak Pak? Jadi kita mau baca dengan daging. Iya, ya itu. Jadi, nah itu salah satu sebagian kelompok yang berpendapat bahwa solusinya, karena tadi satu dijual dijual tadi kan karena dia mengurangi sebagai upah tadi, bisa upah itu jagal. Kan ada jagal tuh yang dia sudah nggak usah dibayar. Yang penting saya dikasih kulit aja 1 udah cukup. Padahal kulit itu berharga. Berapa kalau normalnya harga kulit itu 1 ekor? Kilo 8.000. 1 ekor sapi itu berapa kilo? Kiloan gitu. Kira-kira satu Satu sapi berapa kilo? Bisa 10. 20 kiloan. 20. Itu banyak duitnya. Iya kan? Nah jadi maksud saya Bapak Ibu, kenapa dulu nggak boleh dijadikan sebagai upah? Karena mengurangi bagian. Nah maka sebagian mentelaah alasan itu, berarti kalau dia dikurangi dijadikan upah itu kan di luar, jadinya di luar. Tapi kalau kulit ini tadi dijual, dibeliin lagi daging, kan balik lagi ke hewan. Ibarat ditambahin dagingnya, ya kan? Sama dengan pertamanya ditukar tadi kan sama dengan dijual. Karena asli menjual itu tukar menukar, uang dengan barang, ya seperti itu, barang dengan barang. Jadi itu salah satu sebagian pendapat kelompok yang menjelaskan supaya ada solusi, ya dijual atau ditukar dengan orang yang, ya kalau bahasa sekarang dijual, uangnya dibeliin daging, dibagiin lagi, seperti itu. Tapi memang ya ini pendapat sebagian kelompok. Ya, ini pendapat di kita bukan pendapat ulama, ini pendapat sebagian ormas di kita biar ada solusi seperti itu. Nah, tapi kalau di tempat saya hari ini kami cacah yang mau ngambil seperti itu. Tapi secara logika Ji, ya karena memang tadi kita tidak mengurangi, kita hanya menukar kulit menjadi daging dan itu dikembalikan lagi kepada orang yang berhak menerima, memang tidak ada yang terkurangi. Hanya ditukar aja kulit menjadi daging. Iya, itu. Karena memang repot kulit itu. Ya, seperti itu. Iya, Pak Ji. Terima kasih. Ini menarik. Ustaz. Jadi kaitan dengan korban mengorban ini pengalaman saya mungkin pribadi kaitan dengan nanti yang utang tadi Ustaz. Iya. Jadi karena kami itu kayak teman-teman ini dulu pengen berkorban. Hanya kalau di 7 orang tidak mampu. Jadi kami itu urunan. Jadi urunan
Jadi terkumpullah semua itu. Jadi artinya tidak 7 orang, tapi banyak orang lebih. Bisa 70 Sehingga orang. terkumpullah satu sapi itu. Boleh nggak ini kalau seperti itu? Jadi kaitan dengan itu tadi kekurangannya. Solusinya daripada dia ngutang, maksud saya tawarkan keluarga. Iya. Baik. Lebih itu kan. Yang Iya. kedua kaitannya saya pernah baca Ustaz itu kurban itu katanya ini salah satu ulama sebenarnya. Selain daripada sapi atau kerbau atau kambing itu ayam juga boleh. Ayam. Tapi ayamnya bukan satu, Iya. minimal dia sama dengan kambing gitu. Artinya kalau ada kambing itu 2,5 juta, berarti ya harga 2,5 juta, berarti sekitar 5 ayam. Jadi boleh gitu. Yang ketiga ini kejadian dengan artis Tempuan ya Pak, yang di tahun kemarin kalau nggak salah itu dia itu berkurban, tapi dia sudah udah nama-namanya itu sudah ini semua gitu. Jadi dia kasih ke panitia, tapi dia untuk yang dibagikannya sudah ada nama-namanya masing-masing gitu, sehingga panitianya menolak. Yang artis itu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau baik, yang pertama tadi yang urunan. Ya memang korban ini kan ada aturannya Bapak Ibu ya, ada aturannya. 1 ekor kambing itu 1 orang. Walaupun tadi juga ada yang mengangkat bahwa Nabi itu mengatasnamakan keluarga dan umatnya yang belum berkorban. Ya, walaupun itu juga dijawab oleh para ulama itu kan dari babnya adalah pahala. Kalau prakteknya ya 1 ekor kambing 1 orang. Sapi kata para ulama boleh digotong oleh 7 orang. Nah sekarang kalau 7 orang itu nggak sanggup digotong oleh 70 orang, ya kan? Atau 17 orang, ya. Boleh nggak itu disebut dengan berkorban? Kalau berkorban secara khusus dalam bab berkorban di hari raya, mungkin pengertiannya tidak masuk seperti itu. Tapi babnya adalah sedekah bersama-sama. Ya bersedekah. Sebab jangan yang begini-begini jangan dihilangkan. Ini kan potensi kebaikan. Kalau kita katakan ini juga sah, ya memang kita katakan boleh. Ini sah dia bersedekah dalam bentuk daging hewan. Tapi kalau dikatakan secara khusus itu berkorban, seperti yang kita pahami dalam bab berkorban, 1 ekor sapi hanya boleh digotong oleh 7 orang maksimal, dia tidak masuk kategori itu. Tapi bagaimana status mereka yang rame-rame urunan, kelompok-kelompok alumni, kelompok-kelompok keluarga yang rame-rame menggotong kayak anak sekolah, ya kan, rame-rame urunan, gotong 1 ekor sapi, ya udah babnya sedekah biasa. Ya di hari raya. Ya seperti itu. Mudah-mudahan ya namanya orang bersedekah pasti tetap dapat pahala. Tapi yang model begini jangan dihilangkan potensi, karena adalah potensi kebaikan. Nah maka tadi supaya tidak rame-rame digotong, orang memberikan solusi. Daripada begitu, udah pakai arisan. Ya itu sebenarnya solusi. Ya kan 17 orang udah giliran aja gitu. Seperti itu. Nah kemudian yang kedua tadi ayam dulu ya, yang ayam. Kalau kita kembali kepada pengertian berkorban, hewannya itu hanya pada unta, sapi atau yang sejenis dan kambing, tidak itu. Belum ada fatwa ulama yang muktabar yang mengatakan sah berkorban pakai ayam. Walaupun dulu saya juga pernah dengar itu fatwa itu waktu saya masih kuliah di luar negeri, ada ulama di satu negara yang memfatwakan boleh berkorban pakai ayam. Tapi itu tadi, kalau mau kita sederhanakan persoalannya, udah kita anggap saja dia bersedekah di hari raya, ya kan, dengan ayam walaupun babnya bukan berkorban, tapi bersedekah biasa. Sayang juga ayamnya kebanyakan, lebih baik jadi kambing. Ya seperti itu. Kemudian yang satunya lagi nama-nama tadi. Ya nama. Sebenarnya itu teknis Bapak Ibu. Misal kemarin di saya juga ada, ya 1 orang warga ngomong, Pak Haji ada 1 jamaah mau ikut, tapi dia ngasih syarat. Dia minta 10 kupon untuk dibagikan ke tetangganya. Jadi ada orang menimbrung dari luar lingkungan mau ikut korban, tapi dia ngasih syarat 10 kupon mau saya bagikan ke lingkungan. Boleh nggak? Ya nggak ada larangan, itu kan teknis semua. Ya hanya memang mungkin maksudnya kenapa waktu itu jadi polemik, karena mungkin bisa jadi anggapan panitia. Kalau dia udah menentuk jangan-jangan yang mau dibagi tadi bukan bagian orang, tapi adalah bagian semua untuk orang berkorban.
Atau mungkin komunikasinya yang tidak baik. Kalau cerita artis itu komunikasi yang tidak baik. Yang viral memang tahun lalu, tahu saya. Ya baik, saya pikir demikian. Nanti insya Allah kita lanjut lagi dari waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.